Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjut lagi materi mengenai pembelajaran matematika. Jadi pada kesempatan kali ini materinya lagi itu materi yang akan saya bahas itu tentang operasi bilangan bulat. Pertama, sebelum kita ke operasinya, kita itu harus mengetahui bilangan bulat itu apa sih. Jadi bilangan bulat atau bilangan bulat ini, bulat itu adalah bilangan antara min hingga sampai positif hingga. Jadi semua bilangan yang ada itu dinamakan bilangan bulat. Jadi yang ada antara min hingga sampai positif hingga itu adalah bilangan bulat. Kemudian selanjutnya kita yang pertama itu penjumlahan. Jadi pada penjumlahan ini, pada penjumlahan bilangan bulat itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu apabila penjumlahan bilangan bulat Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Herir, mahasiswa KKN Angkatan 93 Universitas Tadulako. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang operasi bilangan bulat. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui itu bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri itu adalah bilangan antara min hingga sampai positif hingga. Jadi semua bilangan itu dinamakan bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat ini terbagi 3. Yang pertama bilangan bulat positif itu 1 sampai hingga. Yang kedua itu bilangan bulat 0. Di sini cuma 0 saja. Yang kedua yaitu bilangan bulat negatif. Dan di mana min 1 sampai min hingga. Jadi bilangan bulat itu terbagi atas 3. Yang pertama bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi kita langsung saja yang pertama itu operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Jadi pada operasi penjumlahan bilangan bulat ini untuk penjumlahannya itu terbagi 2. Apabila bilangan bulat ditambahkan bilangan bulat. Yang pertama itu bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat positif. Contohnya itu 1 tambah 1 ini akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua itu bilangan bulat positif ditambahkan dengan bilangan bulat negatif. Ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu akan menghasilkan bilangan bulat positif. Contohnya itu 3 ditambah min 1 itu sama dengan 2. Ini akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian yang kedua itu kemungkinan yang kedua itu 3 ditambah min 4. Ini akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Kemudian yang ketiga itu 3 ditambah 3 itu menghasilkan 0 atau bilangan bulat 0 itu sendiri. Jadi untuk pada penjumlahan itu terbagi atas 3 operasi tuh. Kemudian yang ketiga itu pada saat bilangan bulat positif ditambahkan bilangan bulat 0. Ini akan menghasilkan
bilangan bulat itu sendiri. Contohnya itu 3 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi itu mengenai operasi penjumlahan bilangan bulat. Kemudian selanjutnya itu mengenai pengurangan. Selanjutnya itu yang mengenai pengurangan. Untuk pengurangan sendiri juga ada 3 kemungkinan. Pada saat bilangan bulat positif dikurang bilangan bulat negatif, ini akan menghasilkan bilangan bilangan bulat positif. Hal ini dikarenakan sebagai contoh, bilangan bulat positif 3 dikurang bilangan bulat negatif 1, ini akan menghasilkan 4. Kemudian yang kedua B, pada saat bilangan bulat negatif dikurangkan dengan bilangan bulat negatif, ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama akan menghasilkan bilangan bulat positif pada saat min 3 dikurang min 4 sama dengan 1. Jadi kemungkinan pertama itu dia akan menghasilkan bilangan bulat positif apabila bilangan bulat yang pertama ini dikurangkan dengan bilangan bulat yang lebih kecil dari yang ini. Kan kita ketahui min 3 itu lebih kecil daripada min 4, sehingga apabila dikurangkan akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kemudian kemungkinan yang kedua itu pada saat min 3 dikurang min 2, ini menghasilkan min 1. Kemungkinan ini menghasilkan bilangan bulat negatif. Hal ini dikarenakan bilangan bulat yang pertama ini memiliki nilai lebih kecil daripada bilangan bulat yang dikurangkan atau min 2. Seperti yang kita ketahui min 2 ini lebih besar daripada min 3, sehingga menghasilkan min 1. Kemudian kemungkinan ketiga itu pada saat bilangan bulat ini dikurangkan dengan bilangan bulat sendirinya akan menghasilkan 0. Kemudian pengurangan bilangan bulat itu yang ketiga itu pada saat bilangan bulat negatif dikurangkan dengan bilangan bulat 0. Apabila bilangan bulat negatif dikurangkan bilangan bulat 0, itu akan menghasilkan bilangan bulat negatif itu sendiri. Contohnya min 3 dikurang 0 itu akan menghasilkan min 3. Kemudian selanjutnya itu kita bahas tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Untuk yang pertama, sifat-sifat operasi bilangan bulat itu terbagi atas 4. Yang pertama itu komutatif atau pertukaran, asosiatif atau penyebaran, kemudian sifat bilangan 0, kemudian distributif atau pengelompokan. Yang pertama itu kita membahas tentang komutatif. Komutatif ini adalah pertukaran. Komutatif ini adalah pertukaran. Terusnya itu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, itu untuk penjumlahannya. Sedang untuk perkalian itu A kali B itu sama dengan min B sama dengan B dikali A. Contohnya bagaimana? Untuk contoh komutatif untuk penjumlahan itu 1 ditambah
4 itu sama dengan 4 ditambah 1. Ini sama, hasilnya itu sama-sama, hasilnya itu adalah 5. Kemudian untuk perkalian, contohnya itu 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2. Itu hasilnya itu adalah 6. Jadi itu untuk sifat operasi komutatif, baik itu dalam penjumlahan maupun perkalian. Sifat komutatif ini juga bisa digunakan untuk bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif maupun bilangan bulat 0. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu asosiatif, baik itu penjumlahan maupun perkalian. Asosiatif sendiri ini adalah pengelompokan. Asosiatif itu pengelompokan. Untuk rumusnya itu, untuk rumus penjumlahan itu A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah dalam huruf B tambah C. Untuk perkalian itu A dikali B kali C sama dengan A kali B kali C. Untuk contohnya itu 1 ditambah 3 ditambah 2 itu sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 2, sehingga hasilnya itu 6 sama dengan 6. Untuk perkalian 1 dikali 3 kali 2 itu sama dengan 1 dikali dalam kurung 3 kali 2. Ini sama dengan 6. Jadi untuk sifat asosiatif ini atau pengelompokan ini, kita hanya harus mengetahui yang ini saja konsepnya. Kita hanya harus mengetahui konsepnya saja. Begitu pula untuk komutatif atau pertukaran. Jadi inilah dua contoh penggunaan sifat operasi bilangan bulat, yaitu sifat-sifat operasinya itu komutatif dan atau pertukaran, dan asosiatif atau pengelompokan. Kemudian kita lanjut ke sifat berikutnya. Saya hapus. Kemudian kita lanjut, yaitu sifat bilangan 0 untuk penjumlahan dan perkalian. Sifat bilangan bulat 0. Jadi untuk sifatnya itu pada saat penjumlahan dia akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Contohnya itu 1 ditambah 0
itu akan tetap 1. Itu bilangan bulat itu sendiri. Apabila suatu bilangan ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Sedangkan untuk perkalian itu apabila suatu bilangan dikalikan dengan 0 itu akan menghasilkan 0. Jadi apapun bilangan yang dikalikan 0 itu akan menghasilkan 0. Kemudian selanjutnya itu adalah distributif. Jadi distributif ini itu penjabaran, contohnya itu A. Dan distributif di sini hanya khusus untuk distributif ini gabungan. Di sini terdapat gabungan baik itu penjumlahan maupun perkalian, dan bisa juga pengurangan. Contohnya itu A kali B dikurang C sama dengan AB dikurang AC. Ini untuk perpaduan antara perkalian dan pengurangan. Sedangkan untuk perpaduan antara perkalian dengan penjumlahan Jadi untuk distributif ini berlaku untuk perkalian saja. Jadi untuk penjabaran ini hanya berlaku untuk perkalian saja. Untuk contohnya itu 2 dikali 3 kurang 2 itu sama dengan 2 kali 3 dikurang 2 kali 2. 2 kali 2 kali dia kurang itu sama dengan 1, sama dengan 2 kali 3 6, dikurang 2 kali 2 4, jadi 2 kali 1 sama dengan 2, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Untuk contoh penjumlahan, perpaduan dengan perkalian dan penjumlahan itu 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 3 kali 3 ditambah 3 kali 2. Ini 3 kali dalam kurung 5 tambah 2 itu sama 5 sama dengan 3 kali 9 ditambah 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga jawabannya itu 3 kali 5 sama dengan 15, 9 tambah 6 sama dengan 15. Jadi itulah tadi operasi bilangan bulat, mulai dari penjumlahan, pengurangan, sifat-sifat, kemudian sifat-sifat operasi ada 4, sifat komutatif, asosiatif, sifat bilangan 0 dan distributif. Kemudian saya punya satu tabel lagi untuk proses perkalian, yaitu pada saat untuk proses perkalian bilangan bulat itu, untuk proses perkalian bilangan bulat itu pada saat bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif itu akan menghasilkan positif. Kemudian bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif itu akan menghasilkan negatif. Kemudian bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif itu menghasilkan negatif, dan bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif itu akan menghasilkan positif. Contohnya itu satu dikali 1 sama dengan 1. Min 1 dikali 1 itu sama dengan min 1. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Min 1 dikalikan dengan min 1 itu sama dengan 1. Jadi itulah tadi pembelajaran matematika mengenai operasi bilangan bulat. Semoga bermanfaat untuk yang menonton. Dan sebelumnya lagi saya ingin jargon lagi, mungkin masih ingat seperti yang saya bilang seperti saya bilang video sebelumnya, jargon ini akan saya sampaikan setiap
akhir video. Oke, kita jaga dulu ya sebelum kita akhiri video ini. Salam angka, mantap. Sekali lagi, salam angka, mantap. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.